Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 53 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Di ruang teh, Geraldine Sol didorong masuk dengan kasar. Dia sangat marah sekarang sehingga dia menunjuk kedua pria kuat berjas hitam di pintu, dan memarahi, "Siapa kamu? Biarkan aku keluar sekarang, atau aku akan memanggil polisi. Kamu menculik, itu ilegal." Geraldine Sol sekarang dia sangat bersalah, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menunjukkan kelemahan, dia harus berpura-pura kuat. Namun, kedua pria berjas hitam yang menghalangi pintu keluar di pintu itu sepertinya tidak mendengar apa-apa dan hanya berdiri dengan acuh tak acuh. Tidak peduli bagaimana Geraldine Sol mendorong dan mendorong, mereka tidak bergerak sama sekali. Geraldine Sol mulai panik, dia tidak terbiasa dengan hidupnya, di mana ini. Pada saat itulah seorang wanita anggun dan mewah masuk, diikuti oleh 7 atau 8 pengawal. Begitu dia melihat kemegahan, dia tahu bahwa dia adalah karakter yang kuat. Terlebih lagi, begitu dia muncul, suhu di seluruh ruang teh anjlok lebih dari 10 derajat, dan sangat dingin. Apakah itu temperamen atau penampilannya, itu cukup membuat Geraldine Sol merasa malu. Wanita ini terlalu cantik, tapi juga terlalu arogan. Aura yang datang dengan tubuhnya membuat Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melihat secara langsung, tetapi berdiri di samping dengan gemetar. Geraldine Sol takut sekarang, lingkungan asing, wanita asing, dan wanita itu berjalan ke arahnya. "Namamu Geraldine Sol," kata wanita itu, nada suaranya dingin dan tidak perlu dipertanyakan lagi. "Ah, ya, saya, bolehkah saya bertanya kepada Anda?" Tampar, pihak lain menamparkan wajah Geraldine Sol, sangat keras, dan Geraldine Sol langsung terpana di tempat. "Mengapa kamu memukulku? Siapa kamu? Apakah kita saling kenal?" Geraldine Sol sangat marah pada awalnya, tetapi tidak peduli apa. Ketika dia melihat wanita ini, auranya benar-benar seperti semut. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan pahit. "Ingat, namaku Camelia Emer," kata Camelia Emer dingin. Di matanya, Geraldine Sol seperti semut, selama dia mau, dia bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Bagaimana mungkin wanita kejam seperti itu menjadi ibu mertua Aiden Enzo, darah keluarga Enzo? Camelia Emer tidak tahan. Anggota keluarga Enzo, kecuali keluarga Enzo dapat menegur, tidak ada orang lain yang bisa. "Geraldine Sol, aku memperingatkanmu, mulai hari ini dan seterusnya, jadilah manusia dengan ekor di antara kedua kakimu. Jika kamu berani menjadi sombong dan mendominasi lagi, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia," kata Camelia Emer dingin. Dia, Aiden Enzo, bisa menanggungnya, tapi Camelia Emer tidak bisa. Mempermalukan Aiden Enzo berarti mempermalukan keluarga Enzo. Selain itu, Camelia Emer ingin memberi peringatan kepada Aiden Enzo, tidak diragukan lagi, menculik Geraldine Sol, ibu mertua yang kejam, akan menjadi langkah terbaik. "Siapa kamu?" Geraldine Sol menutupi wajahnya, matanya penuh keraguan dan ketakutan. Terkunci. Pada akhirnya, Camelia Emer menamparnya dengan keras lagi, dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang siapa aku, kamu hanya perlu ingat, di mana aku, Camelia Emer, ada di sini. Seorang wanita rendahan sepertimu harus membungkukkan kepala dan jadilah orang baik. Apakah kamu mengerti?" Jelas, Geraldine Sol tidak berani membantah sekarang, dia benar-benar terkejut dengan aura Camelia Emer dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Orang jahat memiliki kesibukannya sendiri, kalimat ini benar. Geraldine Sol, yang selalu jahat dan tidak masuk akal, akhirnya bertemu lawannya, dan dia benar-benar tidak ada bandingannya. Di depan aura dingin Camelia Emer, Geraldine Sol seperti wanita desa yang bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat ketika dia bertemu wanita besar dari kota. Setelah melihat Camelia Emer pergi, Geraldine Sol menghela napas lega. Tapi sebelum dia bisa mengatur napas, dua pria kuat berjas hitam berjalan mendekat dengan tangan terkepal. Ledakan, dengan satu pukulan, itu langsung mengenai rongga mata Geraldine Sol. Lalu, ada pemukulan selama 5 menit.
Sampai dia menarik tangannya, Geraldine Sol terbaring di tanah sekarat, meratap terus-menerus, wajahnya sudah memar dan bengkak. Berhenti memukul, ampuni aku tidak akan berani lagi, Geraldine Sol memohon belas kasihan. Setengah jam kemudian, Geraldine Sol dikirim kembali ke rumah keluarga Lou seperti anjing mati, dan langsung dilempar ke gerbang. Ketika Guora Lou kembali dan mengetahuinya, dia terkejut, sayang, ada apa? Siapa yang memukulmu? Geraldine Sol didukung oleh Guora Lou di rumah, wajahnya penuh kesakitan. Sesampainya di rumah, Guora sibuk, mengoleskan es dan menggulung telur. Geraldine Sol duduk di sofa dengan marah, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia sama sekali tidak mengenal Camellia Emer, mengapa pihak lain memukulnya? Apa yang terjadi? Siapa yang memukuli wajahmu? Guora Lou juga sangat tertekan, lagi pula, istrinya yang telah tidur bersamanya selama lebih dari 20 tahun. Siapa lagi itu? Menantumu yang baik, Aiden Enzo, pukul dia. Mengapa? Kamu berani memanggilnya kembali dan memberinya pelajaran. Geraldine Sol sudah gila, dan dia tidak bisa berbicara. Bagaimanapun, dia membenci Aiden Enzo hari ini. Ketika Guora Lou mendengar ini, dia sangat marah, dia telah berubah pikiran tentang Aiden Enzo, tetapi dia tidak menyangka bahwa sampah ini bahkan akan memukuli ibu mertuanya, dan bahkan memukulinya seperti kepala babi. Sekarat, apa-apaan? Tunggu saja, aku akan meneleponnya sekarang, dan Vivian harus bercerai. Guora Lou menjadi marah, dan itu cukup menakutkan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Vivian Lou. Berkata, kamu kembali dengan cepat. Sesuatu terjadi pada ibumu. Setelah selesai berbicara, dia memanggil Aiden Enzo, sangat marah, dan berteriak, Aiden Enzo, datang ke sini. Menunggu Aiden Enzo dan Vivian Lou kembali ke rumah satu demi satu, dan suasana di rumah sangat dingin. Terutama ketika Vivian Lou dan Aiden Enzo melihat wajah Geraldine Sol penuh luka di sofa, mereka tercengang. Guora Lou sangat marah, dan ketika dia melihat Aiden Enzo kembali, dia langsung pergi dan menamparnya dengan keras. Aiden Enzo, kamu sekarang sangat berani sehingga kamu bahkan berani memukul ibu mertuamu, jadi pergi dariku sekarang, dan kamu menceraikan Vivian. Aku tidak punya menantu seperti kamu. Guora Lou berteriak dengan marah. Aiden Enzo, yang telah menderita bencana yang tidak bersalah, tampak tak berdaya, dan menjelaskan, Ayah, apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Saya tidak memukulnya. Geraldine Sol tidak menyangka bahwa Guora Lou, pria seperti itu hari ini, benar-benar akan memukul Aiden Enzo dengan tangannya, dan merasa lega, duduk di sofa, mengoleskan kompres es, menyipitkan matanya, dan mencibir di seluruh mulutnya. Kamu yang memukulnya, kamu masih berdalih di rumah sakit hari ini. Begitu banyak orang yang melihatnya. Geraldine Sol berkata dengan kejam. Dia sekarang berharap Guora Lou akan marah, akan lebih baik lagi jika suaminya bisa menghancurkan Vivian Lou dan Aiden Enzo. Guora Lou memelototi Aiden Enzo dengan marah, mendorongnya dengan keras, menunjuk ke pintu dan berkata dengan marah, keluar dari sini, kamu, Aiden Enzo, tidak akan pernah mendapat tempat di keluarga ini. Di sisi lain, Vivian Lou mengerutkan kening saat melihat luka di wajah ibunya. Cedera ini serius, wajahmu bengkak. Jika Geraldine Sol membuat masalah dengan tidak masuk akal, dia tidak akan begitu kejam pada dirinya. Mungkinkah Aiden Enzo mengetahui kejadian itu di pagi hari? Tapi kamu tidak bisa melakukan itu, lagi pula itu ibu mertuanya, jadi terlalu kejam. Aiden Enzo, mengapa kamu melakukan sesuatu pada ibu? Cepat dan minta maaf. Vivian Lou sakit kepala, dan sekarang ada banyak hal yang terjadi di perusahaan dan keluarga tidak berhenti. Geraldine Sol melihat bahwa Vivian Lou juga marah, dan segera menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, dia melakukannya. Saya tidak tahan dengan menantu seperti itu. Vivian, kamu harus bercerai. Ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Bagaimana dengan anak di perutmu? Vivian, aku benar-benar tidak melakukannya, aku tidak memukulnya. Geraldine Sol berhenti melakukannya ketika dia mendengarnya, bangkit, melempar selimutnya, menunjuk Aiden Enzo dan mengutuk, itu kamu masih menyangkalnya. Wajah Aiden Enzo sangat suram sekarang. Geraldine Sol, aku peringatkan kamu, jika kamu terus membuat masalah tanpa alasan, aku pasti akan menghukummu. Apalagi saat Aiden Enzo berbicara barusan,
kemarahan di wajahnya membuat Geraldine Sol tiba-tiba memikirkan wanita itu. Itu meledak. Aiden Enzo, kamu baru saja memanggilku apa? Oke, kamu telah belajar bagaimana mengancamku sekarang, kan? Geraldine Sol sangat marah, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan marah, menatap Vivian Low, dan berkata, Vivian, dengar, ini yang dikatakan Aiden Enzo. Melihat wajah muram Aiden Enzo, Vivian Low takut pada Aiden Enzo untuk pertama kalinya, penampilannya barusan benar-benar menakutkan. Dia tahu bahwa Aiden Enzo marah. Jadi, dia segera menyeret Aiden Enzo keluar dari rumah, dan berkata dengan cemas, Aiden Enzo, katakan padaku, apa yang terjadi? Bagaimana kamu mendapatkan luka di wajah ibu? Aiden Enzo bertanya balik dengan wajah dingin, kamu tidak percaya padaku. Aku, Vivian Low terkejut, tidak bisa bereaksi. Jika aku memberitahumu bahwa aku memukuli ibumu hari ini, tetapi ada alasannya, apa yang akan kamu lakukan? Aiden Enzo bertanya. Vivian Low mengerutkan kening, dan berkata, apakah kamu benar-benar memukul ibu? Aiden Enzo mengangguk dan mengakui, di rumah sakit, ibu memukuli perawat Fiona dengan tidak masuk akal. Aku memberinya pelajaran, tetapi luka wajahnya jelas tidak aku lakukan. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa tentang Ceril, khawatir Vivian Low akan berselisih dengan Geraldine Sol karena marah. Vivian Low menghela nafas tak berdaya, meraih tangan Aiden Enzo, dan berkata, Aiden Enzo, meskipun itu untukku, mohon maaf kepada ibu. Aiden Enzo juga tahu bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, Geraldine Sol pasti akan menyimpan dendam. Mengangguk dan berkata, oke. Keduanya kembali ke kamar lagi, Geraldine Sol berkata dengan arogan, kenapa? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Cepatlah, aku tidak ingin melihatmu. Vivian Low melangkah maju, menarik Geraldine Sol, dan berkata, Bu, Aiden Enzo tahu dia salah, tidak bisakah dia meminta maaf padamu? Geraldine Sol sudah senang ketika mendengarnya, tetapi wajahnya masih sombong, dan dia berkata, minta maaf. Oke, biarkan dia berlutut dan bersujud padaku. Atur momen, suasana di ruangan itu mati. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dengan marah, menatap Geraldine Sol dengan mata dingin, dan berkata. Dengan suara yang dalam, Geraldine Sol, jangan memaksakan diri. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Geraldine Sol langsung runtuh, dia menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berkata, lihat, ini adalah sikap permintaan maafnya. Jika dia tidak berlutut hari ini, aku tidak akan menerima permintaan maafnya, sikap itu buruk, dan Anda tidak bisa mendengarkannya sama sekali. Bagaimanapun, dia mengetahuinya, semua amarahnya hari ini akan dilampiaskan pada Aiden Enzo. Mengapa pengecut ini memukulinya di rumah sakit? Guora Low juga marah, menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, aku akan mendengarkan ibumu tentang masalah ini hari ini, berlutut dan meminta maaf. Vivian Low pusing, tetapi dia tidak menyangka Geraldine Sol akan membuat masalah dengan sangat tidak masuk akal. Bu, bisakah kamu berhenti, itu sangat tidak masuk akal, kamu tahu persis apa yang terjadi, apakah kamu harus memberitahuku? Geraldine Sol ketakutan ketika mendengarnya, apakah Aiden Enzo memberitahu Vivian Low tentang hal itu? Ada apa, Vivian, apakah kamu sudah mulai berbicara dengan orang luar sekarang? Aku ibumu, kenapa kamu berbicara padaku seperti ini? Geraldine Sol tidak peduli lagi, dan mulai berguling-guling, duduk di tanah dengan pantatnya, menepuk pahanya dan menangis melolong, saya tidak bisa hidup sampai hari ini. Putri saya membantu orang luar, dan saya dipukuli oleh menantu laki-laki. Lebih baik saya mati saja. Guora Low, jika kamu laki-laki, usir sampah ini dariku hari ini. Guora Low juga tidak berdaya. Melihat istrinya berguling-guling, ekspresinya tenggelam, dia menunjuk ke pintu, dan berkata, Aiden Enzo, keluar, kami tidak menyambutmu mulai hari ini. Wajah Aiden Enzo berubah lagi dan lagi, dia tahu bahwa jika dia tidak menundukkan kepalanya hari ini, masalah ini akan sulit untuk dilewati. Membuat Vivian Low merasa canggung, Aiden Enzo merasa sangat sedih. Setelah berpikir sejenak, Aiden Enzo menundukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, maaf, Bu, aku seharusnya tidak melakukannya. Namun, tepat ketika Aiden Enzo hendak meminta maaf, seseorang masuk ke pintu tiba-tiba keluar nafas. Perawat Fiona, dia berlari masuk, terengah-engah, rambutnya acak-acakan, dadanya naik turun. Fiona, kenapa kamu di sini? Vivian Low bertanya-tanya dan berbalik untuk melihat. Perawat Fiona menarik napas, berjalan masuk,
membungkuk dan meminta maaf kepada Geraldine Sol. Bibi, maaf, ini adalah kesalahan saya pada siang hari, saya minta maaf kepada Anda, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara Aiden Enzo, mohon maafkan kakak Aiden. Fiona memikirkannya lama sekali, terutama ketika dia melihat Aiden Enzo dipanggil kembali ke rumah sakit, dia sangat khawatir. Jadi, dia datang ke sini dengan sepeda sepanjang jalan. Untungnya, tertangkap. Pelacur kecil, keluar dari sini. Ini rumahku, dan aku tidak punya kata-katamu. Geraldine Sol melihat bahwa perawat Fiona marah, dan menamparnya dengan marah ketika dia naik. Namun, tamparan itu gagal. Aiden Enzo membanting di depan perawat Fiona, meremas tangan Geraldine Sol dengan erat, dan berkata dengan dingin, Geraldine Sol, jangan ambil 1 inci pun. Vivian Low juga ketakutan, dia tidak menyangka ibunya begitu sombong. Namun, dia tidak punya pilihan, lagi pula, dia adalah ibunya. Bu, apa yang kamu lakukan? Fiona adalah perawatan yang diminta Aiden Enzo dan aku. Tentang rumah sakit, Aiden Enzo memberitahuku bahwa itu salahmu. Mengapa kamu menghina Fiona? Vivian Low berdiri saat ini, menarik perawat Fiona di belakangnya, dan berkata, Bu, jika Anda meminta maaf kepada Fiona hari ini, saya akan meminta Aiden Enzo untuk meminta maaf kepada Anda. Jika tidak, lupakan saja. Guora Low tadi setelah dikendalikan oleh amarah, menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Tidak peduli seberapa beraninya Aiden Enzo, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Geraldine Sol, kecuali dia melakukan sesuatu yang membuat Aiden Enzo sangat marah. Geraldine Sol, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Aiden Enzo tidak akan melakukan sesuatu padamu tanpa alasan. Tanya Guora Low, menatap perawat Fiona, gadis kecil itu sangat baik, dia seharusnya tidak menjadi orang yang menjengkelkan. Tidak hidup, kalian lebih suka mempercayai kata-kata orang luar daripada aku. Geraldine Sol mulai mencurahkan pandangannya dengan percaya diri. Vivian Low tidak tahan lagi, jadi dia menarik perawat Fiona dan bertanya, Fiona, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi di rumah sakit? Mengapa ibuku memukulimu, dan mengapa Aiden Enzo memukuli ibuku? Perawat Fiona bosan mengangguk, Geraldine Sol melotot tajam. Dia melihat Aiden Enzo terus mengedipkan mata dan memberi isyarat, tetapi dia tidak tahan, dia mengepalkan tinjunya, menunjuk ke Geraldine Sol, dan berkata, itu dia memukuli Ceril, aku tidak bisa melihatnya, jadi aku bertengkar dengan dia, dan kemudian dia memukulku dengan keras. Kakak Aiden Enzo memukulnya 2 kali untuk melampiaskan amarahku. 2 kali. Vivian Low curiga, melihat luka di wajah ibunya, apakah ini karena 2 pukulan? Pasti ada rahasia dalam hal ini. Tapi Vivian Low tidak peduli lagi, karena perawat Fiona berkata bahwa Geraldine Sol memukuli Ceril. Ini membuatnya sangat marah, Bu, mengapa kamu memukuli Ceril, bukankah dia cucumu? Vivian Low benar-benar menangis marah, ibunya tidak pernah suka melihat Ceril, tetapi kali ini dia benar-benar memukul Ceril lebih keras. Guora Low tidak berdaya ketika mendengar ini. Kebenaran terungkap, dan istrinya membodohi dirinya lagi. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, itu sangat berharga, dan dia segera memarahi dan memarahi. Apa yang kamu tahu? Jalan kecil ini adalah berselingkuh dengan Aiden Enzo, dan aku menangkapnya di tempat. Geraldine Sol dipukuli sampai mati dan menolak untuk mengakuinya. Seorang gadis kecil di perawat Fiona menangis dengan marah di tempat, dan dia tidak tahan ibu mertua jahat Geraldine Sol menunjuk padanya sebagai jalang dan rubah. Tiba-tiba, perawat Fiona pingsan dan menangis di tempat. Setelah itu, mata perawat Fiona merah, dan dia sangat sedih. Dia mengeluarkan 1000 yuan yang baru saja dia keluarkan dari sakunya dan memasukkannya ke tangan Aiden Enzo. Kakak Aiden Enzo, saudari Vivian Low, aku pergi dulu, aku di sini untuk mengundurkan diri. Ya, ini 1000 yuan, terima kasih kakak Aiden Enzo dan kakak Vivian Low karena telah menjagaku. Setelah dia selesai berbicara, dia menutupi wajahnya dan berlari keluar. Fiona, Vivian Low berteriak cemas, menatap Geraldine Sol dengan marah. Geraldine Sol masih berteriak dan memarahi, lihatlah pasangan ini, Aiden Enzo, kamu sangat berani, beraninya kamu memberikan uang kepada pelacur kecil ini. Kamu berkata, kamu memberikannya kepada kami di belakangmu. Aiden Enzo benar-benar tidak berdaya oleh ketidakberdayaan dan kekesalan Geraldine Sol. Diam, apakah Anda ingin saya menyesuaikan pengawasan rumah sakit untuk melihat apa yang Anda lakukan di rumah sakit? Berapa umur Anda menjadi begitu tidak masuk akal? Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah ibu mertua saya pasti sudah lama sekali.
Aiden Enzo berkata dengan dingin, lalu menoleh dan meninggalkan ruangan. Di sini, Vivian Low memperlakukannya dengan dingin, tidak tergerak. Bu, aku benar-benar menyesal bahwa kamu adalah ibuku. Vivian Low menginjak dengan marah dan meninggalkan rumah keluarga Low. Kali ini, Geraldine Sol benar-benar marah. Dia duduk di tanah dan mulai menangis dan gantung diri. Guora Low, yang berdiri dengan beberapa tendangan, berteriak, "Geraldine, ini menantumu yang baik dan putri. Yang baik, beraninya kamu tidak berbicara untukku. Lihat sikap Aiden Enzo barusan. Dia masih ingin memukulku. Lihat luka di wajahku, dia memukulku. Itu saja, kamu tidak masuk akal." Guora Low sangat marah. Merasa mati rasa, saya tidak berharap Geraldine Sol menjadi begitu tidak masuk akal sekarang. Di sini, Aiden Enzo mengejar, meraih perawat Fiona, dan terus meminta maaf, "Fiona, maafkan aku, ibu mertuaku seperti itu, jangan ambil hati, dan kamu bisa mengambil uangnya kembali. Aku tidak menerimamu mengundurkan diri, Ceril menyukaimu, aku jamin ibu mertuaku tidak akan pernah berani menggertakmu di masa depan." Vivian Low juga mengejarnya, meraih perawat Fiona, dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum membujuk perawat Fiona. Tunggu sampai masalah teratasi. Vivian Low dan Aiden Enzo datang ke taman kecil. Dia mengikuti Aiden Enzo sepanjang waktu. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menghentikan Aiden Enzo dan berkata, "Aiden Enzo, maafkan saya. Saya minta maaf kepada Anda atas nama saya ibu." Aiden Enzo masih sedikit marah, dan berkata, "Ibumu terlalu menyusahkan, dialah yang memukuli Ceril hari ini, bahkan jika dia tidak menyukai Ceril, dia tetap putriku Aiden Enzo, dan saya tidak mengizinkannya diganggu." Vivian Low mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo, dan memeluknya erat-erat. Dia berkata, "Saya mengerti, saya tahu, saya akan mengurus masalah ini, jangan khawatir." Setelah malam keheningan, setelah Vivian Low pergi bekerja keesokan harinya, Aiden Enzo kembali ke rumah keluarga Low lagi. Begitu dia memasuki pintu, Geraldine Sol menjadi marah ketika dia melihat Aiden Enzo menghancurkan barang-barang dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar." Aiden Enzo tidak repot-repot berbicara dengannya, dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, siapa yang memukulmu?" Geraldine Sol terkejut, lalu mengerutkan kening curiga, dan berkata, "Kenapa, kamu masih ingin pamer? Kamu bahkan tidak melihat dirimu, apakah kamu memiliki kemampuan? Hanya sepotong sampah seperti dia, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Ada baiknya tidak menimbulkan masalah." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apakah kamu suka bicara atau tidak? Bagaimanapun juga, kamu dipukuli, selama kamu mau menelan nafas. Aiden Enzo berkata bahwa temperamen Geraldine Sol buruk, ini kerugian wanita jahat yang tidak bisa menahan diri. Geraldine Sol berpikir sejenak, dan berkata, "Wanita yang terlihat sangat cantik. Dia bilang namanya Camelia Emer. Apakah kamu punya cara untuk membalas dendam saya?" Dia tertekan sepanjang malam. Dia sama sekali tidak tahu Camelia Emer ini, tapi dia tidak berani kejam padanya. Auranya terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Camelia Emer. Aiden Enzo terkejut dengan nama ini, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan kedinginan. Dia dengan jelas memperingatkannya untuk tidak menyerang orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak mendengarkan. Apakah ini peringatan untuk dirinya sendiri? Aiden Enzo, selama Anda membantu saya mengatakan ini, saya tidak akan mengejar masalah memukuli saya. Selain itu, bagaimana kalau saya memperlakukan Anda seperti anak saya sendiri di masa depan? Kata Geraldine Sol. Selama Aiden Enzo bisa memberinya pelajaran, Geraldine Sol tidak keberatan memperlakukan Aiden Enzo lebih baik di masa depan. Tetap di rumah beberapa hari ini. Jika kamu dipukuli lagi, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan keluarga yang Anda sukai terakhir kali tidak dapat membantunya. Dengan wajah dingin, Aiden Enzo berbalik dan pergi. Meminta mobil Zeran Grus, Aiden Enzo pergi ke Villa Yunding. Seluruh villa dijaga oleh pengawal, jadi mudah masuk dan sulit keluar. "Minggir," Aiden Enzo berkata dengan datar. "Tuan," Nyonya berkata, "terima kasih." Di balik pintu tertutup, "Anda harus kembali." Salah satu pengawal berkata kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo menatap dengan dingin, dan berkata, "Apakah Anda akan menghentikan saya?" Para pengawal saling memandang, tetapi perintah itu sulit untuk dilanggar, dan menjelaskan dengan berani, "Tuan," Nyonya berkata, "dia tidak menerima tamu hari ini, silakan kembali." Aiden Enzo terlalu malas untuk berbicara,
jadi dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan, dan para pengawal mundur beberapa langkah, sampai tidak ada cara untuk mundur, dan mereka berkata, Tuan Muda, jika Anda melakukan ini lagi, kita harus bertarung. Itu tergantung padamu berani bertarung denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Teriak Aiden Enzo dingin. Beberapa pengawal juga saling memandang sebentar, melihat pedang itu akan meledak. Camelia Emer berjalan perlahan dari kejauhan, dan berkata dengan senyum lembut, Aiden Enzo, mengapa kamu harus sepengetahuan bawahanmu? Dia menggunakan gaun putih panjang, selendang biru muda di pundaknya, rambut panjang bergelombang, dan sosok yang sempurna, yang bisa disebut yang terbaik. Wanita inilah, dengan sosok dan kecantikan yang hampir seperti peri, tetapi dengan hati ular dan kalajengking. Mundur, kata Camelia Emer dengan ringan, menyilangkan dadanya dengan lengannya, jari-jarinya ditutupi dengan cincin giok, mesin bor, dan gelang batu permata. Beberapa pengawal membungkuk dengan hormat dan pergi, tetapi mereka juga penjaga di samping mereka, menjaga jarak lebih dari 10 meter. Dan di belakang Camelia Emer, ada asisten pribadi wanita yang mengikutinya dari dekat. Aiden Enzo baru saja melihat wanita ini dan tahu bahwa dia tidak sederhana. Mengapa mengganggu Geraldine Sol? Aiden Enzo bertanya langsung dan dingin. Dia memandang rendah anggota keluarga Enzo. Ini saja sudah cukup untuk membunuhnya 100 kali. Camelia Emer tersenyum lembut, tapi kebaikan ini adalah yang paling mematikan. Dia adalah ibu mertuaku dan ibu Vivian Low. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak untukku, kata Aiden Enzo. Tetapi Camelia Emer berkata, saya baru saja memberinya sedikit pelajaran dan memintanya untuk menjadi orang baik. Apakah ada yang salah? Ibumu mempercayakan Anda kepada saya sebelum dia pergi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga anak tiri saya dari Camelia Emer? Kamu berbicara padaku seperti ini, itu akan membuat hatiku dingin. Ketika dia mengatakan ini, Camelia Emer tersenyum. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, dan dia berkata, diam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyebut nama ibuku. Aku di sini hari ini untuk memperingatkanmu, jangan lakukan apapun kepada orang-orang di sekitarku, jika tidak, aku akan bersikap kasar kamu. Sebuah titik merah tiba-tiba muncul di dada bergelombang Camelia Emer, menunjuk langsung ke jantung. Bu, tiba-tiba, sirene berteriak di seluruh villa. Cepat, lindungi nyonya dan tuan muda. Semua pengawal berjas hitam mengeluarkan pistol dari pinggang mereka dan berdiri berjaga-jaga. Lebih banyak pengawal bergegas keluar dari segala arah saat ini, menjaga Camelia Emer dan Aiden Enzo di belakang mereka. Wanita di sebelah Camelia Emer, yang mengenakan denim ketat, kemeja putih dan sepatu hak tinggi, juga cukup gugup untuk segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkan moncong hitam ke dahi Aiden Enzo. Aiden Enzo melirik dengan dingin, menatap wanita dengan aura dingin. Sombong, teriak Camelia Emer dengan marah, dan menamparkan wajah asisten pribadi itu dengan tangannya, siapa yang menyuruhmu menodongkan pistol ke arahnya? Ya, nyonya, asisten wanita yang dingin itu dengan cepat menutup senjata, berdiri diam di belakang Camelia Emer, tapi matanya tertuju pada Aiden Enzo. Selama pihak lain membuat gerakan gegabah, dia pasti akan menarik pelatuknya. Jadi, bagaimana dengan tuan muda dari keluarga Enzo? Dia melindungi ini. Camelia Emer, dia dibesarkan oleh keluarga Emer. Aku tidak menyangka kamu memiliki master seperti itu di sisimu. Sangat tidak mudah untuk menyelinap ke Yunding Villa. Bintik merah di dada Camelia Emer belum hilang, tapi dia bersikap tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Aiden Enzo berkata dengan dingin, Camelia Emer, ini saranku untukmu, jangan coba-coba menantangku. Setelah mengatakan itu, Aiden Enzo berbalik, berjalan ke bagasi hitam Mercedes-Benz, langsung membukanya, dan lalu pergi ke seorang pria yang dipukuli dengan kejam ditarik keluar dari bagasi, dan dia ditendang ke tanah dengan keras. Orang-orangmu, tangan dan kakimu tidak bersih, kamu bisa mengetahuinya. Kata Aiden Enzohan. Camelia Emer melirik pria yang berlutut di tanah, itu adalah preman yang dia kirim untuk membawa Vivian Low kembali. Kali ini, di bawah ekspresi Camelia Emer yang berangin, ada sedikit keterkejutan dan kepanikan. Alisnya yang cantik berkerumun, dan dia tidak perlu melakukannya sendiri, asisten pribadi di belakangnya sudah berjalan. Bang-bang, 2 kali, darah mengalir secara horizontal. Pria itu langsung lumpuh dengan 1 tangan dan 1 kaki, dan menjerit sengsara. Puas, Camelia Emer tersenyum. Aiden Enzo tidak berbicara, hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat, lalu bintik merah di dada Camelia Emer menghilang. Pada saat yang sama,
Di hutan di suatu tempat di samping manor, sesosok hitam melintas. Di sana, tangkap dia. Tiba-tiba, lebih dari separuh pengawal di seluruh manor dikirim untuk memburu musuh yang menyerang. Adapun Aiden Enzo, dia mengemudikan mobil dan pergi dengan acuh tak acuh. Di kaki gunung, Aiden Enzo menghentikan mobilnya. Dari semak-semak di pinggir jalan, seorang pria berjubah hitam dan bertopeng masuk ke dalam mobil. Mobil mulai dan pergi dengan cepat. Di dalam mobil, pria di kopilot melepas topi dan topengnya, menarik napas, dan berkata, tempat ini benar-benar tidak tertutup. Ada begitu banyak pengawal, lain kali pekerjaan seperti ini, Anda harus membayar lebih. Namun, Camelia Emmer itu sangat bagus. Cantik, 40 tahun, kan? Sangat terawat, seperti gadis berusia 20 tahun. Ini jelas pembicara, dan dia terus mengobrol begitu dia masuk ke mobil. Bagaimana penyelidikanmu? Aiden Enzo bertanya sambil mengemudi. Pria itu bersenandung, dan mengeluarkan beberapa foto dan materi dari tangannya. Jelas itu adalah foto rahasia yang diambil di manor. Sudutnya rumit, dan gambarnya luar biasa. Ini sebenarnya penuh dengan foto Camelia Emmer berciuman dan menggoda pria aneh. Aiden Enzo meliriknya dengan dingin dan berkata, 30 juta, kembalilah ke Tuan Queen untuk mendapatkan uangnya. Oke. Saya masih cukup setia kepada Tuan Muda Enzo, jadi saya tidak melakukan perjalanan dengan sia-sia. Pria itu berkata sambil tersenyum, kemudian dia membuka pintu mobil dan berkata, sampai jumpa lagi. Setelah itu, dia melompat keluar dari mobil berkecepatan tinggi. Ini adalah Master, seperti yang diketahui semua orang, setelah pria di sini melompat keluar dari mobil, dia terpincang-pincang ke rumah sakit dan mengeluh, sial, saya tahu saya tidak akan bertindak paksa. Di sini, Geraldine Sol telah tinggal di rumah selama 2 hari, dan itu sangat tidak nyaman. Setelah memikirkannya, dia membawa tasnya lagi, membungkus kepalanya dengan kerudung dan mengenakan kacamata hitam, dan keluar hari ini, dia akan pergi ke rumah Aiden Enzo dan Vivian Low untuk melihat apakah mereka dapat menjual rumah mereka ke sebuah perantara. Dia ingin membeli villa dengan sepenuh hati, dan tidak mungkin melupakannya begitu saja. Jika Long Cheng Biuyuan tidak mampu membelinya, belilah villa di tengah gunung. Ketika mereka tiba di rumah pernikahan Aiden Enzo dan Vivian Low seluas 70-80 meter persegi, Geraldine Sol membuka pintu seperti pencuri, dan dia masuk. Melihat furnitur sederhana ini, Geraldine Sol merasa sakit hati untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin putrinya menikah dengan orang yang sia-sia, dia terlalu menderita. Sertifikat properti. Geraldine Sol berkata seperti itu, dan mulai mengobrak-abrik kotak untuk menemukan sertifikat properti. Selama Anda mendapatkan lisensi real estate, bukankah Anda memiliki keputusan akhir saat itu? Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan lisensi real estate di laci mereka. Geraldine Sol dengan gembira berciuman dengan sertifikat real estate sekaligus, bagus, menemukannya. Dia dengan cepat memasukkan sertifikat properti ke dalam tasnya, dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat sekilas sebuah kotak kecil di sudut laci. Dia mengambil kotak kecil itu, membukanya, dan tertegun. Gelang giok yang sangat indah. Sekilas, Geraldine Sol tahu bahwa ini jelas bukan gelang giok biasa, sangat indah. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa gelang ini adalah batu giok hijau teratas dari spesies kaca, terlihat transparan dan indah, dan tidak diragukan lagi yang terbaik dari yang terbaik. Apalagi nama orangnya, Zareta Lian juga terukir di gelang giok kaca ini. Geraldine Sol tidak peduli, dia hanya meletakkannya di tangannya, dan dia bergumam dan mengutuk, anak baik, jika kamu memiliki hal yang begitu baik, sembunyikan, tidak berikan kepada saya dan memakainya kepada siapapun. Milik saya, itu hilang. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.